Cuma DP, tidak DP sampai DP Pak Saudara. Mahasiswi Universitas Negeri Manado Evia Maria Manggolo, 21 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di wilayah Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Jumat 30 Desember. Korban diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM. Dugaan tersebut muncul setelah beredarnya tulisan tangan korban perihal pengaduan dugaan tindak pelecehan seksual. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Fernando. Silakan laporan Anda. Ya, baik Pak Andre. Tribuners, kami melaporkan kepada Anda dari Manado, Sulawesi Utara. Tribuners, jenazah almarhumah mahasiswi program studi pendidikan dan psikologi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Manado, Evia Antoineta Maria Mangolo, usia 21 tahun itu sementara ini disemayamkan di rumah duka di perumahan CBA Gold, Mapanget, Kecamatan Mapanget, Kabupaten Minahasa Utara, sejak pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Dan Tribuners, sebenarnya pihak keluarga berencana pada hari Selasa kemarin itu, jenazah hendak langsung dibawa ke kampung halaman almarhumah di Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Ulusiau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Namun rencana itu batal karena ada permintaan dari pihak terkait, yaitu dalam hal ini kepolisian, untuk melaksanakan otopsi terhadap jenazah Evia Maria Mangolo ini. Dan Tribuners, sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa otopsi itu masih menunggu giliran untuk pelaksanaan otopsi karena pihak dari kepolisian juga masih sementara disibukkan dengan identifikasi belasan korban kebakaran panti jompo damai di Kota Manado yang terjadi pada hari Minggu yang baru lewat, itu tepatnya tanggal 28 Desember. Dan Tribuners, kematian Evia Maria Mangolo ini memang menarik perhatian publik di Sulawesi Utara karena ia ditemukan meninggal dan diduga meninggalnya tidak wajar di tempat kosnya di Kelurahan Kaaten, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon pada hari Senin tanggal 29 Desember yang kemarin. Dan Tribuners, berdasarkan penelusuran Tribun, beredar juga sebuah surat yang diduga ditulis oleh Evia Maria bahwa ia mengalami tekanan mental setelah sempat mengalami pelecehan seksual dari oknum dosen di fakultas di mana dia menempuh pendidikan. Dan Tribuners, karena berdasarkan informasi inilah sehingga ada berbagai kelompok masyarakat termasuk juga Ikatan Alumni PGSDD FIP Unima menyampaikan laporan resmi terhadap tindakan dugaan pelecehan yang diduga menjadi pemicu sampai terjadi korban meninggal diduga tidak wajar ini. Dan Tribuners, kemarin pihak kampus Unima, dalam hal ini humasnya itu Titov Tulaka, menyampaikan bahwa pihak kampus memang sudah melakukan penelusuran secara internal dan ternyata memang ada laporan dari Evia ke Satgas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual terhadap mahasiswa, dan itu sementara berlangsung. Sayangnya pihak kampus belum mempublikasikan, menyampaikan sudah sejauh mana dan apa perkembangan terbaru dari proses penelusuran dan penyelidikan dari Satgas ini. Dan Tribunal, sampai saat ini kami juga masih mencari informasi terkait dengan rencana otopsi dan kepulangan jenazah Maria Evia. Sebab Tribunal, hari ini dapat dipastikan jenazah bisa dapat dikembalikan atau dipulangkan ke kampung halamannya di Kepulauan Nusa Utara karena hari ini tahun baru, tidak ada jadwal pelayaran atau kapal komersil yang berlayar baik dari Manado maupun dari Kepulauan Nusa Utara ke tujuan yang ada. Sehingga kemungkinan besar kalaupun jenazah Maria Evia itu diotopsi dalam beberapa hari ke depan, itu kemungkinan besar paling cepat dia bisa dipulangkan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2025
karena pada hari itu sudah ada jadwal pelayaran penumpang kapal laut. Demikian kami melaporkan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami kembalikan kepada host. Baik, rekan Fernando, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Adik ini yang tua, Dang. Ya, Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado, dan Tribuners, saat ini kami berada di rumah duka di perumahan CBA Mapanget. Saat ini jenazah mahasiswi Unima atas nama Antoineta Evi Maria Mangolo yang meninggal pada kemungkinan 2 hari lalu itu, saat ini jenazahnya disemayamkan di rumah duka ini milik salah satu kerabat, yaitu tante almarhumah di perumahan CBA. Kami telah bersurat kepada rektor untuk membebaskan dari tugas-tugas fungsional sebagai dosen, dan ini prosedural. Artinya bahwa Pimpinan Universitas Negeri Manado buka suara terkait meninggalnya mahasiswi bernama Evia Maria, 21 tahun. Almarhumah tercatat masih aktif sebagai mahasiswa dan terdaftar sebagai peserta ujian proposal skripsi pada 6 Januari 2026. Rektor Unima melalui Kepala Humas menyatakan pihak universitas telah mengambil langkah tegas terhadap terlapor pada Rabu 31 Desember. Kampus membenarkan bahwa korban sebelumnya telah melaporkan dugaan kekerasan seksual oleh dosen berinisial DM. Laporan tersebut tercatat secara resmi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Unima. Kemudian sebagai tindak lanjut, terlapor dijatuhi sanksi pembebas tugasan dari seluruh aktivitas dan tanggung jawab sebagai dosen. Pihak Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi menyebut laporan yang diterima di tingkat fakultas hanya bersifat lisan. Setelah menerima laporan lisan tersebut, fakultas langsung mengarahkan korban untuk melapor secara resmi ke Satgas Unima. Satgas menerima laporan korban pada 19 Desember lalu dan melakukan pendataan serta penyusunan kronologi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, terlapor dinonaktifkan dari jabatannya. Lantas pihak Unima menegaskan komitmen menindak tegas segala bentuk kekerasan seksual dan memastikan proses internal serta hukum berjalan demi keadilan bagi korban. Sebagai informasi, kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredar surat pernyataan korban terkait dengan dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen. Korban ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di sebuah indekos di kawasan Matani 1, Kota Temohon pada Selasa 30 Desember. Kami sudah sepakat untuk membuat satu judul. Jadi mengharap jangan buat judul lagi nih. Minta maaf, jangan buat judul lagi. Judul semua sama, tidak apa-apa diberitakan sama, tidak apa-apa. Yang penting jangan rubah judul. Rilis. Oh, Unima buka suara soal meninggalnya mahasiswa PGSD VIP. Rektor Joseph Tambay menindak tegas dugaan pelecehan di kampus. Itu judulnya. Judulnya. Kemudian nanti ada dia punya selanjutnya, nanti teman-teman wartawan ambil sama saya ini yang selanjutnya. Kemudian laporan dugaan kekerasan seksual diterima oleh Satgas lewat PPKPT Unima pada tanggal 19 Desember 2025 dan langsung ditindaklanjuti sesuai prosedur. Prosedur ini akan dijawab oleh Bapak Dekan, karena surat itu ditujukan kepada Bapak Dekan yang sudah beredar kan. Nah, silakan Pak Dekan untuk menyampaikan tentang apa surat dari A sampai Z sampai yang tanggal 22
Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Sebagaimana yang saya sudah klarifikasi semalam, bahwa surat yang beredar yang 3 halaman itu tertanggal 16 Desember. Lalu saya tegaskan kembali bahwa surat itu tidak pernah sampai kepada saya. Dan sampai saat ini pun kami sedang melacak di mana fisik daripada surat itu. Sehingga saya kemudian menerima laporan itu hanya secara lisan lewat wakil Dekan 3 yang menerima laporan, dan saya langsung mengarahkan bahwa langsung melapor kepada Satgas PPKPT Unima. Dan tentunya Bapak Ibu tahu bahwa saya termasuk salah satu anggota tim Satgas PPKPT. Sehingga saya jadi lisan, tidak ada surat itu. Saya sudah cek ke staf saya juga di staf umum, di tata usaha, tidak ada surat itu. Tidak ada yang pernah menerima, jadi tidak pernah masuk di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Sehingga yang masuk kami itu hanya secara lisan dan langsung diarahkan untuk melapor ke tim Satgas PPKPT Unima. Dan di tanggal 19 itu korban melapor ke tim Satgas dan langsung diterima oleh admin tim Satgas saat itu, Pak Morai. Langsung dibuatkan dokumen berita acara dan penjelasan tentang kronologi kejadian. Ya, jadi itu tanggal 22. Dan sudah menyampaikan tentang kapasitasnya, bagaimana soal pendampingan dalam satuan tugas dari Universitas Negeri Manado. Kemudian kita yang hadir ini, di sini ada Satgas lengkap dan ada SPI, Satuan Pengawas Internal Unima lengkap yang selalu mengawasi proses-proses yang dilaksanakan di Unima ini. Dan hari ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Satgas tadi, bahwa telah dilaksanakan tentang sanksi yang namanya sanksi akademik dan kepegawaian kepada pelaku. Nah, silakan lagi kembali kepada Pak Kepala Biro untuk tim Satgas atau tim Satgas menyampaikan sanksi apa yang hari ini yang tunggu-tunggu oleh sama. Ya baik, sebetulnya Satgas baru selesai melaksanakan tugas terkait dengan pemeriksaan terlapor, dan hari ini untuk memudahkan proses tahapan selanjutnya kami telah bersurat kepada Rektor untuk membebaskan dari tugas-tugas fungsional sebagai dosen, dan ini prosedural. Artinya bahwa kalau kemudian kesimpulan akhirnya adalah sanksi administratif tingkat berat, maka kemudian dia akan ke PP 94. Nah, tahapannya itu harus rigid dilakukan. Jadi itu penting untuk diketahui oleh khalayak, masyarakat, bahwa kemudian pihak Satgas tidak diam, sebetulnya sudah melakukan upaya sesuai dengan prosedur. Nah, karena kita dituntut untuk profesional ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.